Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pejuang UTBK 2021. Hari ini kita akan membahas tryout Hoblos UTBK untuk subtes kimia. Soal nomor 1. Sebanyak 10 ml larutan HOCl tepat habis bereaksi dengan 20 ml larutan NaI 0,1 molar. Sesuai persamaan reaksi belum setara. HOCl ditambah NaI ditambah HCl menghasilkan NaCl plus I2 plus H2O. Jumlah mol elektron yang terlibat pada reaksi tersebut adalah, karena ini ditanyakan jumlah mol, maka dalam konsep pengerjaan reaksinya nanti kita menggunakan konsep reaksi redox. Sehingga kalau kita tuliskan dari reaksi belum setaranya ini nanti, kita akan mendapatkan reaksi redoksnya adalah OCl- ditambah I- ditambah H+ akan menghasilkan Cl- ditambah I2 ditambah H2O. Ini persamaan reaksi redoksnya. Dalam konsep reaksi redoks ada 3 hal yang harus disetarakan nanti. Yang pertama adalah jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah harus sama. Yang kedua adalah jumlah elektron yang reduksi dan oksidasi harus sama. Yang ketiga adalah jumlah muatan. Di kiri dan di kanan harus sama. Di sini nanti yang ditanyakan hanya jumlah mol elektron, jadi kita bisa berhenti sampai di option yang kedua. Kita cek, atom yang berubah di sebelah kiri itu adalah atom Cl dan atom I. Secara jumlah di kiri Cl-nya 1, di kanan 1, sudah cocok. I-nya di kiri 1, di kanan 2, maka ini harus kita kalikan dulu dengan 2. Nah, satu syarat sudah terpenuhi, jumlah atomnya sama. Sekarang kita hitung bilangan oksidasinya. -2 ditambah berapa sama dengan -1. Maka kita dapatkan Cl-nya senilai plus 1. 2I- itu akan senilai dengan -2. Cl- akan senilai dengan -1. Dan I2 akan senilai dengan 0. Dari +1 menjadi -1 ini mengalami penurunan reduksi sebanyak 2. Dari -2 menjadi 0 mengalami naik oksidasi sebanyak 2. Artinya apa? Koefisien antara yang naik dan yang turun untuk elektron nanti sama-sama sebanyak 2. Nah, sekarang kita hitung konsentrasinya. 10 ml HOCl dan 20 ml 0,1 molar, di mana ini tepat habis bereaksi, artinya perbandingan koefisiennya sudah cocok. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 2, ini senilai dengan 2 milimol. Artinya untuk koefisien 1 ini nanti akan senilai dengan 1 milimol. Karena jumlah elektron koefisiennya 2, maka itu akan setara dengan 2 milimol. Maka jawabannya adalah yang B. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Kita lanjutkan. Soal nomor 2. Pernyataan yang tidak benar untuk atom-atom A12 nomor atomnya, B15, C19, D8, E16. Kita konfigurasi dulu masing-masing atomnya. A282, B285, C2881, D26, E286. Maka kalau kita gambarkan posisi masing-masing
unsur atau atom-atom di atas, kita akan memperoleh, ini saya tuliskan periodenya 1, 2, 3, 4. Yang ke atas ini saya tuliskan golongannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. A itu punya arti golongan 2A periode 3. Posisi A di sini. B golongan 5A periode 3. C golongan 1A periode 4. D golongan 6A periode 2. Dan E golongan 6A periode 3. Secara sistem periodik letaknya seperti itu. Dalam sifat-sifat periodik, Anda nanti tidak bisa mengikuti hafalan ini, mengikuti kuadran matematika. Di kuadran 1, Anda bisa mengikuti berdasarkan huruf vokal. Sedangkan di kuadran 3, Anda bisa mengikuti berdasarkan huruf konsonan. Maka kalau kita cek satu persatu, sifat logam berarti konsonan. Logam ikut di kuadran 3. Kita bacanya dari kiri ke kanan semakin kecil, dari atas ke bawah semakin besar. Kita bandingkan A dengan C, berarti logam terbesar punyanya C. Maka A benar. Ke elektronegatifan kita pakai huruf E, elektronegatifan. Dari atas ke bawah semakin kecil, dari kiri ke kanan semakin besar. Maka elektronegatifan terbesar adalah punyanya D. Jika dibandingkan B lebih besar D, maka ini benar. Jari-jari atom ikut juga kuadran ketiga. Dari kiri ke kanan semakin kecil, dari atas ke bawah semakin besar. Berarti yang paling besar punyanya C. Yang ini juga benar. Sifat oksidator, oksidator ikut kuadran 1. Dari atas ke bawah semakin kecil, dari kiri ke kanan semakin besar. Berarti posisi D paling kuat benar. Energi ionisasi ikut yang di sini, energi ionisasi. Dari atas ke bawah semakin kecil, dari kiri ke kanan semakin besar. Energi ionisasi B lebih kecil dari E. Secara konsep ini adalah benar, tetapi ada pengecualian bahwa untuk periode 3, sifat ini berbeda karena adanya tekanan pada suborbital P. Suborbital P. Makanya sifat ini berubah. Sehingga yang paling tepat jawabannya adalah yang E. Harusnya energi ionisasi pertama B lebih besar dari E. Itu yang benar. Soal selanjutnya. Suatu senyawa terbentuk dari unsur X dan Y dengan unsur X sebagai atom pusat. Jika sekitar atom X terdapat 5 domain elektron yang terdiri dari 3 domain elektron ikatan dan 2 domain elektron bebas, maka bentuk geometri dari molekul tersebut adalah X punya 5 domain, di mana 3 terikat, 2 bebas. 2 bebas, 3 terikat. 3-nya terikat. Ini terikat dari atom Y. Atom Y. Maka nanti kalau kita gambar molekulnya, ini kita tarik garis ikatannya. Nah, kalau kita gambar garis ikatannya secara bentuk molekul, geometrinya akan membentuk T. Sampai 3 soal saya yakin Anda bisa. Nomor 4. Pada suhu tertentu, gas arsin dapat bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan padatan X dan cairan Y sesuai persamaan kimia.
2ASH3 plus 3O2 menghasilkan X plus 3Y. Reaksi sempurna 14,4 liter gas oksigen dengan gas ASH3 berlebih menghasilkan 39,6 gram padatan X. Pada keadaan itu, 5,6 gram gas nitrogen, di mana N-nya sama dengan 14, AR-nya menempati volume 4,8 liter. Maka massa molekul relatif X adalah, kita punya data yang diketahui adalah volume gas oksigen, kemudian massa padatan X, dan data dari gas nitrogen. Kita tulis perbandingannya, 3 oksigen, padatan X, dan gas nitrogen. Di oksigen kita punya 14,4 liter. Di padatan X kita punya 39,6 gram. MR-nya ditanyakan, ini nanti MR-nya ditanyakan. Di gas nitrogen kita punya 4,8 liter, 5,6 gram, dan MR-nya 2 kali 14. Maka kalau kita hitung, nanti kita akan mendapatkan volume dari padatannya nanti adalah menyesuaikan dengan perbandingan koefisiennya. Koefisiennya 14,4 liter, koefisiennya X1, maka kita akan mendapatkan volumenya sebanyak 1/3 kali 14,4 liter. Kalau dua hal ini kita bandingkan, maka kita punya persamaan baru bahwa yang namanya V1 per mol 1 sama dengan V2 per mol 2. Volumenya X kita dapatkan 1/3 kali 14,4 liter. Molnya X kita dapatkan 39,6 gram per ml. Di gas nitrogen kita punya volumenya 4,8 liter, molnya 5,6 gram per 2 kali 14, 28. Agar hitungannya gampang, komanya saya hilangkan semua sehingga otak kita nanti ngitungnya menjadi lebih mudah. 144 dibagi 3 itu bisa. Kita akan mendapatkan 14 dibagi 3 itu adalah 4, sisanya 2, 24 dibagi 3, 8. Maka kita dapat 48. Di sini volumenya juga 48, bisa kita coret tewas habis. Kemudian di sini 396 per mr, berarti mr-nya ini nanti naik. Yang ini 56/28 kita sederhanakan, 56 dibagi 28 dapat 3, 28 dibagi 28 1, ini akan naik. Maka kita akan dapatkan persamaan barunya mr per 396 sama dengan 1/2, sehingga mr-nya akan senilai 396 dibagi 2. 3 dibagi 2 sisa 1, 19 dibagi 2 9 sisa 1, 16 dibagi 2 8. Maka jawabannya adalah yang C, 198. Kita lanjutkan. Soal nomor 5. Berilium dapat bereaksi dengan TiO2 dalam suasana basah membentuk Be2O3 2- dan Ti2On sesuai persamaan kimia belum setara. Reaksinya seperti itu. Jika 3,6 gram Be, AR-nya 9, Ti, AR-nya 48, tepat habis bereaksi dengan 64 gram TiO2, harga N pada TiON adalah, saya tuliskan dulu persamaannya, Be ditambah TiO2 ditambah OH-
menghasilkan Be2O3 2- ditambah Ti2On plus H2O, di mana Be-nya bermasa 3,6 gram, Ti-nya 64 gram. Kita hitung molnya, Mol itu adalah massa dibagi AR atau MR, ini AR-nya 9, ini MR-nya 48 ditambah 2 kali 16 32 yaitu 80. Maka kita akan mendapatkan molnya 3,6 dibagi 9 itu kita dapat 4/10. 64 dibagi 80 kita bagi 8 hasilnya 8/10. Maka kita akan dapat perbandingan mol 4 dibanding 8 itu kita bandingkan menjadi 2 dibanding 4. Kenapa kita harus membandingkan 2 dengan 4? Karena BE-nya di sini 1, di sini ada 2. Meskipun angka pembandingnya sebenarnya 1 dibanding 2. Karena kita harus menyamakan jumlah atomnya, bahwa perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, maka kita mendapatkan persamaan bahwa koefisiennya di sini 2, koefisiennya di sini akan menjadi 4. Maka kalau kita setarakan BE-nya 2 di sini 2 sudah cocok, TI-nya di sini 4, di sini 2, maka di sini kita kalikan dengan 2 sudah cocok. Sekarang kita cek muatannya di kanan ada 2, maka O-nya di sini kita kalikan 2 biar muatannya sama-sama 2. Maka kita tinggal mencocokkan oksigennya di kiri 4 kali 2 8 ditambah 2 10, di kanan 3 ditambah 1 4. Maka kita dapatkan untuk oksigennya 2 kali N sama dengan 10 dikurangi 4 yaitu 6, maka N-nya akan senilai dengan 6/2 yaitu 3. Ini untuk jumlah oksigennya. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut. Soal nomor 6. MgOH2 kali magnesium hidroksida merupakan bahan yang terdapat dalam susu magnesia yang biasa digunakan untuk menetralkan asam lambung. Asam lambung itu kalau di kimia ini nanti rumusnya adalah HCl. Jumlah mol asam lambung yang dapat dinetralkan oleh 2 gram magnesium hidroksida adalah magnesium hidroksida itu adalah basa, asam lambung itu adalah asam. Maka terjadi reaksi netralisasi. Maka rumusan yang kita pakai adalah mol 1 kali valensi 1 sama dengan mol 2 kali valensi 2. Mol untuk magnesium adalah massa per mr, berarti 2 dibagi magnesium hidroksida. Magnesium 24, 16 ditambah 1 17, berarti 17 kali 2 yaitu 34, maka mr-nya adalah 58. Berarti di sini dibagi 58. Valensinya hidroksida yaitu 2. Sama dengan molnya HCl ditanyakan dikali valensinya HCl 1. Maka molnya akan setara dengan ini, tak coret dengan ini, ketemu 29. Maka kita dapatkan nilainya 2/29. 2/29 kalau kita pakai pendekatan boleh kita tulis menjadi 2/30. 2/30 itu senilai 1/3. 1/3 dikali 2 berarti nilainya adalah 0,69. 1/30 itu 1,33333 gitu. Dikalikan 2. Ini akan senilai dengan 2 kali
0,0333 dan seterusnya. Maka nilainya menjadi 0,69. Kita lanjut. Pada pemanasan COCl2 akan terurai menjadi CO dan Cl2 sesuai persamaan kimia. Saya punya COCl2 menjadi CO dan Cl2 dengan harga K konstantanya 2,31 kali 10⁻³ per detik. Jika mula-mula terdapat COCl2 dengan konsentrasi 0,4 molar, waktu yang dibutuhkan agar COCl2 terurai 75% adalah jika diketahui Ln 2 adalah 0,693. Dari persamaan ini, karena ini koefisiennya 1, maka kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan ini punya nanti order reaksinya adalah 1. Sehingga kalau kita runut, COCl2 berubah menjadi CO plus Cl2, di mana mula-mula adalah 0,4 molar, terurai bereaksi 75%, 3/4 kali 0,4 berarti senilai 0,3 molar, maka di sini akan menghasilkan sisa 0,1 molar. Sehingga dari persamaan ini, reaksi ini nanti menunjukkan bahwa reaksinya berorde 1. Nah, dalam konsep reaksi orde 1, kita punya persamaan bahwa yang namanya Ln konsentrasi sisa dibagi konsentrasi mula-mula akan sama dengan min konstanta dikalikan waktu. Ini untuk orde 1. Anda ingat-ingat nanti. Maka kalau kita masukkan tadi kita punya persamaan bahwa Ln untuk A mula-mula itu Ln untuk A konsentrasi sisa itu adalah 0,1. Kemudian untuk konsentrasi mula-mula 0,4 akan senilai dengan min 2,31 kali 10⁻³ dikalikan dengan T. Kenapa ini nilainya min? Karena dalam persamaan yang namanya reaktan itu berkurang, makanya lambangnya min. Nah, kita lanjutkan. Kita punya persamaan yang namanya Ln, ini kita coret tinggal 1, ini kita coret tinggal 4. Maka kita akan mendapatkan, ini harusnya 1, ini 1, ini 4, berarti kita punya persamaan Ln 1/4, itu saya tulis menjadi 2⁻², karena di bawah akan sama dengan min 2,31 kali 10⁻³ per detik. Ini tadi per detik. Maka ini saya turunkan di sini menjadi min 2 Ln 2 sama dengan min 2,31 kali 10⁻³ per detik. Sorry, ini T-nya kelewatan, dikalikan T. Maka ini dicoret hilang. Kita tulis 2 kali Ln 2 tadi adalah 0,693 akan sama dengan 2,31 kali 10⁻³ per detik kali T. 2,31 sama 6,93 bisa kita tuliskan
2 kali 6,93 kali 10 min 1 sama dengan 2,31 kali 10 min 3 per detik kali T. Ini dibagi 2,31 sisa 3, ini dibagi 2,31 habis. 10 pangkat min 1 habis, ini dikurangi 1 tinggal min 2. Maka kita punya persamaan yang namanya T itu sama dengan 2 kali 3 dibagi 10 pangkat min 3 per detik. 2 kali 3 dibagi 10 pangkat min 2 detik. Maka kalau ini kita naikkan berarti menjadi 2 kali 3 6, 6 kali ini 100 berarti 600 detik. Karena di soal ditanyakan dalam bentuk menit, maka kita bagi dengan 60 berarti 600 menit dibagi 60 sama dengan T, maka T-nya akan senilai 10 menit. Maka jawabannya adalah yang B. Ini soal hotnya di sini. Karena kalau Anda tidak tahu persamaan orde satunya, nanti biasanya bingung cara mengerjakannya, kenapa muncul len. Tolong nanti Anda cari, ini soal HOTS. Tolong nanti Anda cari bagaimana persamaan untuk orde 0 dan orde 2. Oke, kita lanjut di selanjutnya yaitu nomor 7. Ini soal nomor 7. Sebanyak 100 ml CH3COOH 0,22 molar dicampur dengan X ml BaOH 2 kali 0,1 molar dan ternyata diperoleh larutan penyangga. Larutan penyangga itu harus dibentuk oleh salah satunya lemah. Syaratnya harus salah satu lemah. Ternyata di sini diketahui yang lemah siapa? Ini asam lemah, yang ini basa kuat. Berarti syaratnya terpenuhi, di mana pH-nya 4. Jika harga KaCH3COOH adalah 1 kali 10 pangkat min 5, maka nilai X-nya adalah, di samping salah satu lemah, syarat yang kedua adalah yang lemah harus sisa, atau yang lemah lebih besar dari yang kuat. Konsepnya seperti itu. Karena diketahui Ka, maka rumusan yang kita pakai adalah H+. Nanti kalau diketahui Kb, kita pakai OH-. H+ sama dengan Ka mol besar dikurangi kecil dibagi kecil. Konsepnya cukup seperti itu. H+-nya tadi berapa? pH-nya 4, maka H+-nya 10 min 4. Ka-nya 1 kali 10 min 5. Mol besarnya siapa? 100 kali 0,22 dikurangi kecil, kecilnya siapa? X kali 0,1 dikalikan 2 dibagi dengan kecil X kali 0,1 dikali 2. Ini tewas tinggal 1, ini tinggal min 1. 100 kali 22 berarti tinggal 22. Ini menjadi 0,1 kali 2 yaitu 0,2x. Maka persamaan yang baru kita dapatkan, ini dikali silang ke sana, 0,2x sama dengan 22 dikurangi 0,2x. Ini dikali 10 min 1. Ini tadi. Maka kita bongkar kurungnya, 0,2x sama dengan 2,2 min 0,02x. Ini kemudian kita pindah ke sebelah sana, kita akan dapat persamaan berarti menjadi plus 0,22x sama dengan 2,2x. Kalau kita mundurkan 22x sama dengan, ini kok ada x-nya. X-nya hilang.
Kalau kita mundurkan 2, maka ini akan menjadi 220, 12, berarti X-nya akan senilai dengan 220 dibagi 22, yaitu 10. Maka jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 9. Nih, soal nomor 9. Larutan 0,06 mol garam X dalam 400 gram air membeku pada suhu yang sama dengan larutan 6,25 gram CaBr2 dalam 250 gram X. Jika AR-nya Ca40, Br80, CaBr2 terionisasi sempurna. Karena terionisasi sempurna berarti I-nya sama dengan N, yaitu senilai Ca2, Br-nya 1 sama dengan 3. Maka nilai faktor Van Hoff garam X adalah, di sini punyanya X, di sini punyanya CaBr2. Membeku berarti rumusannya adalah gram per mR dikali 1000 per pelarut dikali Kf dikali I. Maka ini juga berlaku sama. Gram per mR kali 1000 per pelarut dikali Kf dikali I. Kf-nya tewas karena sama-sama persamaan, 1000-nya nanti tewas juga habis, maka kita akan punya persamaan larutan garam X-nya ini senilai dengan mol, berarti 0,06 dikali I-nya dicari per P, yaitu 400 gram. Akan sama dengan gramnya 6,25 dibagi mR 40 AR ditambah 80 kali 2 160 sama dengan 200 dikali I-nya 3, P-nya adalah 250. Maka kalau ini tak coret dengan ini tewas, ini tinggal 2, ini komanya tak hilangkan, maka kita punya persamaan 6 kali I dibagi 2 sama dengan 625 kali 3 dibagi 250. Maka ini tak coret dengan ini tinggal 3, ini tak coret dengan ini tewas, ini tak bagi 25 tinggal 25, tak bagi 25 tinggal 10. Maka nilai I-nya akan sama dengan 25 per 10, yaitu 2,5. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan data pada gambar, pernyataan yang benar reaksi tersebut adalah, ini tulisannya jelas entalpi, berarti kita bicara tentang delta H. Delta H-nya dari atas ke bawah grafiknya, maka menunjukkan delta H-nya adalah negatif karena turun. Delta H negatif itu menunjukkan bahwa reaksi ini nanti adalah reaksi eksoterm. Maka kita cari jawabannya yang reaksinya eksoterm adalah yang B. Caranya nanti cukup seperti itu. Maka kalau nanti grafiknya berlaku sebaliknya, misalkan grafiknya naik begini, maka ini delta H-nya adalah positif. Kalau seperti itu, maka reaksinya adalah endoterm. Lanjut. Soal nomor 11. Perhatikan grafik berikut.
Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan persamaan reaksi kesetimbangan. Ini adalah kesetimbangan, konsentrasinya seperti ini. Kelihatan bahwa grafik yang ini adalah grafiknya B, dari 0,8 menjadi 0,7, maka B-nya adalah turun. A-nya dari 0,7 menjadi 0,8, A-nya adalah nambah. C-nya dari 0,7 menjadi 0,5 juga turun. Turun nambah. Turun itu artinya punya reaktan, ini punya reaktan. Nambah itu artinya punya produk. Berarti BC harus di sebelah kiri. BC yang di sebelah kiri optionnya adalah C dan D. A harus di sebelah kanan. Cocok ya. Sekarang kita lihat perubahan konsentrasinya. B dari 0,8 menjadi 0,7 berarti berubah senilai 0,1. Dari 0,7 menjadi 0,5 berarti berubah 0,2. A-nya dari 0,7 menjadi 0,8 berubah 0,1. Maka kalau kita bandingkan angka perubahan konsentrasinya, kita dapat perbandingan 1 untuk A, 1 untuk B, 2 untuk C. Maka B ditambah 2C hasilnya adalah A. Jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 12. Diberikan suatu reaksi redoks Cl2 menjadi ClO3- plus Cl-. Bila perubahan Cl2 menjadi ClO3- melepas X elektron dan Cl2 menjadi Cl- menerima Z elektron, X dan Y dinyatakan dengan angka, maka perbandingan, kita ngomongnya perbandingan. Kita buka satu persatu. Cl2 berubah menjadi ClO3- melepas X elektron. Elektronnya di sini karena ngomongnya melepas. Sedangkan Cl2 berubah menjadi Cl- ngomongnya menerima. Berarti elektronnya di sini sebanyak Y. Nanti kita cari nilai XY-nya. Cl-nya 2, Cl-nya 1, maka ini kita kalikan 2. Cl-nya senilai 0, Cl2-nya di sini kita hitung. Cara menghitung untuk ini nanti, untuk ini 2 ClO3- kita berhitungnya berarti 2 Cl ditambah 6O sama dengan 2 kali min 1, min 2. Cara berhitungnya harus seperti itu. Maka 2 Cl ditambah 6 kali min 2, min 12 sama dengan min 2. Min 12 pindah sini dikurangi min 2 nilainya plus 10. Berarti 2Cl senilai plus 10. Maka ini nilainya plus 10. Berarti X-nya akan melepas elektron sebanyak 10. Dengan cara yang sama, Cl-nya di kiri 2, di kanan 1. Maka ini kita kalikan 2. Bilangan oksidasinya 0, bilangan oksidasinya 2 kali min 1 min 2. Berarti nilai Y-nya sebesar 2 elektron. Elektron yang dilepaskan adalah 10, menerimanya adalah 2. Yang ditanyakan adalah perbandingan X dengan Y. X-nya 10, Y-nya 2. Karena ngomong perbandingan, maka kita harus mencari angka terkecil, yaitu 5 dibanding 1. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kalau ditanyakan berapa nilai X dan Y-nya, Anda wajib jawab 10 dan 2. Tapi kalau ditanyakan perbandingan, maka kita harus mencari angka tersederhananya. Kita lanjutkan. Soal nomor 13. Diketahui potensial sel standar D plus C2 plus menjadi D plus 3 plus C, nilainya plus 1,75. Kemudian D3 plus menjadi A3 plus D, sedangkan
B plus 3 plus menjadi B2 plus C. Nah, kita menggunakan konsep redox dengan potensial sel. Saya rubah menjadi biru. Kita cari persamaan AC itu dengan menggabungkan dua reaksi ini. Dua reaksi ini kita gabungkan. D-nya letaknya harus berlawanan, berarti D yang ini kita coret, ini kita coret dengan ini tewas, ini kita coret dengan ini tewas, maka kita punya persamaan baru. A ditambah C2 plus hasilnya adalah A3 plus C. Nilainya tinggal menambahkan plus 0,75 min 1,4, berarti ini senilai plus 0,35. Ketemu. Untuk mencari B, kita menggunakan persamaan ini. Untuk mencari A dan B, kita menggunakan persamaan ini. Tetapi persamaan ini untuk yang persamaan 3 kita balik agar letak C-nya berlawanan. Sehingga untuk persamaan ini kita dapat D ditambah C plus 2 menghasilkan D3 plus C. Nilainya plus 1,75. Yang ini kita balik. B2 plus C menjadi B plus C2 plus, nilainya dibalik min 1,0. Ini kita coret dengan ini tewas, ini kita coret dengan ini tewas, maka kita punya persamaan baru D ditambah B2 plus hasilnya adalah D3 plus B, nilainya tinggal menambahkan ini yaitu plus 0,75. Ketika hasilnya plus begini, maka reaksi bisa berlangsung. Nah, kita cek sekarang. Ketika Anda punya persamaan redox, reaksi dalam bentuk reduksi, maka itu menunjukkan nilai E selnya lebih besar. Artinya apa? Dalam konsep ini yang reduksi adalah C, maka E sel untuk C lebih besar dibanding A, karena yang mengalami reduksi adalah C. Sedangkan ini yang mengalami reduksi adalah B, maka untuk reaksi ini B akan lebih besar dari D. Reaksi reduksinya seperti itu. Sehingga kalau kita simpulkan untuk yang bisa bereaksi, reaksi yang ini, yang reduksi siapa? C, maka C lebih besar dari D. Yang reduksi siapa? C, maka C lebih besar dari B. Nah, untuk reaksi yang ini, karena reaksi tidak bisa berlangsung, maka reaksinya harus kita balik. Untuk reaksi yang kedua, kalau kita balik, kita punya persamaan A3 plus ditambah D menjadi A ditambah D plus 3. Nilainya menjadi plus 1,4. Dalam konsep ini, yang mengalami reduksi adalah A, maka A akan lebih besar dari D. Kita punya persamaan A lebih besar dari D, B lebih besar dari D, C lebih besar dari D, C lebih besar dari A. Maka kalau kita simpulkan, yang paling besar adalah C. Yang paling besar adalah C. C lebih besar dari A, lebih besar dari B, lebih besar dari D. Nah, dari sini kelihatan yang paling kecil siapa? D. C lebih dari kecil, C lebih dari kecil. Yang paling kecil adalah D. Kemudian B dengan A. B lebih besar dari ini. Nah, kita belum punya B dengan A. B dengan A. Berarti B dengan A harus kita cari. Kita cari dengan menambahkan semua reaksi. D
ditambah C2+. Atau kalau mau langsung A sama C ada enggak ya? Oh, enggak ada. Menjadi D3+ plus C. Kemudian kita butuh A, ini kita balik, ini tetap aja deh. A ditambah D3+ menjadi A3+ plus D. Ini kita hilangkan D-nya, kita coret tewas. Sekarang kita mau menewaskan C, berarti C-nya kita balik. Ini tetap plus 1,75, ini min 1,40. Kemudian kalau ini kita balik, B2+ plus C menjadi B plus C2+, nilainya min 1,0. Maka kalau ini kita coret yang tewas, C-nya tewas, C-nya tewas, tewas. Sehingga kita punya persamaan baru, A ditambah B2+ menjadi A3+ plus B. Nilainya ini ternyata min 0,35. Bener ya? Sorry, salah ya. Min 2,4 plus 1,75. Sorry, salah itu deh. Harusnya berarti 25 tambah 4, 6. Yang benar 6. Min 6,25. Maka kalau reaksi ini kata balik, A3+ plus B menjadi A plus B2+, nilainya menjadi plus 0,64, berarti yang reduksi punyanya A, maka A lebih besar dari B. Berarti di sini B, berarti di sini A. Maka pernyataan yang pertama, D dapat mereduksi B2+, D di sini. Maka pernyataan yang pertama benar, karena ini reaksinya mudah mengalami reduksi. Yang pertama benar. Soal nomor pertama benar, kita cek B. A3+ dapat mengoksidasi B menjadi B2-. Yang ini ternyata juga benar. Yang ini reaksinya hasilnya plus. Maka pernyataan ini 1 sampai 4 benar semua. Berarti ini benar, ini juga benar. Kalau 1, 2, 3, 4 benar semua, jawabannya adalah E. Ini soalnya panjang, ini tipenya juga hot. Butuh energi lebih untuk berhitung. Soal nomor 14. Senyawa A yang memiliki rumus molekul C4H10O, C4H10O. Kalau Anda nanti punya rumusan seperti ini, alkana ketempelan 1O ini, peluangnya ada 2. Yang satu alkohol, yang satu eter. Tidak bereaksi dengan KMNO4 yang diasamkan, berarti tidak bisa dioksidasi. Ini pernyataannya maksudnya tidak bisa dioksidasi. Alkohol ada yang bisa dioksidasi dan ada yang tidak bisa dioksidasi. Ether tidak bisa dioksidasi. Maka pernyataan ini belum bisa membedakan. Dengan HI juga tidak bereaksi, tetapi dapat bereaksi dengan logam natrium menghasilkan gas hidrogen. Yang bisa bereaksi dengan logam natrium menghasilkan gas hidrogen itu adalah alkohol, berarti eternya salah. Alkohol yang bisa bereaksi dengan natrium tetapi tidak bisa dioksidasi itu adalah alkohol tersier. Maka alkohol tersier itu adalah C-nya ada 4 kalau kita gambarkan.
C-nya ada 4 begini, berarti satunya di sini adalah OH. Gambarnya seperti itu. Maka kalau kita beri namanya 2-metil-propanol. Jawabannya yang C. Soal nomor 15. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Virus terdiri dari dua bagian, material genetik, yaitu molekul panjang asam nukleat berupa DNA atau RNA, mantel protein, jelas mantel protein. Asam nukleat itu juga penyusunnya adalah penyusunnya protein, maka kalau molekul panjang asam nukleat berarti ini sebenarnya juga protein yang berfungsi mengelilingi dan melindungi materi genetik. Berdasarkan informasi di atas, maka virus digolongkan dalam protein. Itu adalah salah satu contoh polimer alami. Kalau lipida itu adalah lemak, kalau ribosa itu adalah karbohidrat. Bioflavonoid itu biasanya berada di bahan-bahan alam. Ini biasanya di bahan-bahan alam. Biasanya untuk obat-obatan itu bahan-bahan alam biasanya. Soal nomor 16. Sebanyak 200 ml larutan CuNO3 dua kali dan 250 ml AgNO3 dielektrolisis dengan kuat arus 1,93 ampere menggunakan elektroda PT. Setelah elektrolisis berlangsung selama 5 menit, pernyataan yang tidak benar adalah muatan listrik yang digunakan 5,79 C. 5,79 C. Kita buktikan. C-nya di sini adalah Q. Q itu sama dengan T kali I. T-nya tadi berapa? 5 menit kali 60 detik. Dikali 1,93. 5 kali 6 30 kali ini berarti 300, nolnya hilang, komanya hilang, berarti kita tinggal punya 193 kali 3. 3 kali 1 3, 3 kali 9 27, 3 kali 3 9, maka ketemunya 579 coulomb. Berarti pernyataan yang pertama benar. Volume gas yang dihasilkan dari kedua larutan sama. Volumenya karena menghasilkan oksigen di di anoda ini nanti reaksi di anodanya ini nanti sama. Ini reaksi anodanya sama, yaitu yang dielektrolisis air, maka volumenya gasnya juga akan sama. Massa perak yang diendapkan lebih banyak dari massa tembaga. Kita buktikan. F itu sama dengan mol kali valensi. F-nya senilai sama karena coulombnya sama ya. Berarti untuk tembaga kalau kita masukkan F akan sama dengan mol kali valensinya tembaga 2. Maka molnya nanti gram per 108 akan sama dengan F dibagi 2. Ini dicoret menjadi 54. Berarti F itu senilai 54 F. Gramnya Cu-nya nanti 54 F itu untuk Cu. Sedangkan untuk perak dengan cara yang sama. F sama dengan gram per 108 ini punyanya Ag ternyata. Ini saya rubah. Berarti ini menjadi
64 coret dibagi 2 32, berarti ini 32F. Sorry ya. AG berarti kembali ke sini dibagi AR-nya 108, valensinya 1. Maka gram untuk AG sama dengan 108F. Artinya apa? Massa perak lebih besar dibandingkan massa tembaga. Yang C benar. Kedua larutan mempunyai pH yang sama. Karena ini tadi anodanya sama, reaksi di anoda adalah reaksi air. H2O akan berubah menjadi H++ O2 ditambah elektron. Ini 2 berarti ini 4, ini tetap 2 berarti ini 4. Karena masing-masing ini reaksi anodanya sama seperti ini, maka apakah pH-nya nanti sama? Kita kalau bandingkan dengan di katoda. Di katoda untuk Cu 2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Di katodanya anoda Ag plus elektron menjadi Ag. Ternyata jumlah elektronnya berbeda. Ya, ini elektronnya ada 2, ini 4, ini 1, ini 4. Maka nanti perbandingan banyaknya atom hidrogen juga akan berbeda, sehingga untuk pH-nya pasti juga akan berbeda. Maka jawaban yang tidak benar adalah ini. Nah, sekarang kita buktikan untuk jumlah mol elektronnya apakah benar sama ini. Maka kalau kita masukkan untuk 1 mol elektron itu akan senilai dengan F-nya tadi 579 dibagi 96. 96 nulisnya enggak sesuai dengan yang dipikirkan. 96500 sama dengan elektronnya. Maka 579 dibagi 96500 itu akan senilai dengan 0,006. Berarti pernyataan yang ini juga benar. Saya tarik nafas dulu sampai soal nomor 15. Tinggal 4 soal. Kita sambungkan soal yang nomor 17. Diketahui terdapat 4 jenis atom P, R, dan S dengan nomor atom berturut-turut 6, 8, 9, 17. P itu 6 berarti 24, Hi itu 8 berarti 26, R itu 9 berarti 27, S itu 17 berarti 287. Artinya P punya 4 elektron, Hi punya 6 elektron, R punya 7, S juga punya 7. Maka kalau kita cari yang tidak tepat, PS4, P punya 4 ditambah S1 masing-masing. Maka kalau kita cara runutnya, P punya 4, kemasukan S sebanyak 4. Maka memenuhi hukum oktet cocok. Berarti yang ada PS4, ada PR4 itu berarti benar. Ada PS4, ada PR4, karena ini bisa digantikan R dan S sama saja. Ada PR4 berarti cocok. Sekarang kita cari salah satu. Yang ada di sini apa ya? Ini ada PGS, PRS3, GS2, ternyata nggak ada yang sama ya. Repot jadinya ya. PG2 kita cek PG2, GS2 saja, GS2 coba kita cari, GS-nya 2. Oh ini cocok. G punya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. GS2
S-nya di sini, S-nya di sini, S berarti cocok. Yang ada HiS2 atau HiR2 cocok. Ini berarti cocok. Ini cocok. Kalau ada PR2S2 mestinya juga cocok karena ini boleh digantikan. Ini R, ini R, ini S, ini S. Boleh karena masing-masing golongannya sama. Berarti ini juga cocok. Artinya yang tidak cocok berarti yang E. Yang bikin salah kayaknya ini deh, karena Hi itu golongan 6, punya 6 elektron nempel di sini. Kayaknya yang bikin salah ini. Makanya nggak bisa. RS2 kayaknya juga salah. R ketambahan S-nya 2. Tambah banyak. Ini kayaknya juga salah. Ini salah, ini kayaknya juga salah. Makanya tidak bisa. Oke, soal nomor 18. Oke, nomor selanjutnya. Atom Cl dengan nomor atom 17 F9 dapat membentuk beberapa senyawa, diantaranya ClF3, Cl, dan ClF5. Pernyataan yang benar untuk molekul ClF3 dan ClF5 adalah keduanya merupakan senyawa polar. Jelas yang pernyataan pertama itu benar, keduanya merupakan senyawa polar karena senyawa ini nanti punya momen dipol. Kemudian yang kedua adalah bentuk molekulnya adalah asimetris. Pernyataan yang pertama benar. Sekarang kita cek pernyataan yang keempat. Molekul ClF4 dan ClF5 berturut-turut mengandung 1 dan 2 pasangan elektron bebas. Sekarang kita cek struktur ClF3. Cl itu punya 7 elektron. Kemudian di sini ada F, sehingga bentuk molekulnya nanti adalah bentuknya berbentuk T. Sedangkan ClF5 bentuk molekulnya adalah piramid. Nih. Nah, ternyata ClF3 punya 2 pasangan elektron bebas dan ClF5 punya 1 pasangan elektron bebas. Pernyataan yang ini salah. Kita cek pernyataan yang kedua. Atom pusat Cl dan pada ClF3 dan ClF5 keduanya mengalami hibridisasi sp3. Sekarang kita cek apakah benar sp3 semuanya. Cara ngecek sp hibridisasi itu kita bisa menggunakan banyaknya domain elektron yang ada di sini. Kalau kita hitung ini S, ini P, ini P, ini P, ini D. Berarti pada posisi ClF3 itu adalah sp3d. Sementara di ClF6 kalau kita hitung ini S, ini P, ini P, ini P, ini D, ini D. Sedangkan pada ClF5 pada posisi sp3d2. Artinya pernyataan yang kedua juga salah. Maka pernyataan 2, 4 salah, pernyataan yang 1, 3 benar. Ini optionnya adalah B. Resiko dari para penggali sumur untuk mendapatkan air hingga belasan meter di bawah permukaan tanah sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kematian. Hal ini disebabkan, jadi kalau kita menggali tanah sampai ratusan meter, di dalam tanah ini ada zat-zat yang berbahaya akibat perubahan struktur tanah. Itu yang pertama, mungkin ada H2S karena mungkin kompos, mungkin apa itu ya. Kemudian ada CH4 metana, kemudian ada CO2, kemudian lagi juga ada CO,
mungkin. Kemudian lagi juga ada amonia NH3. Ini hal-hal berbahaya yang ada ketika kita masuk ke dalam sumur untuk menggali sumur. Hal yang benar sekarang kita cari. Ke dalam tersebut banyak CO2 yang keluar dari dalam tanah yang dapat menyebabkan kematian. Ya, jadi kalau kita lama-kelamaan di dalam tanah, kelamaan dengan kedalaman tertentu, dengan kelebihan CO2, kita nanti menghirup sering, CO2 yang terikat di dalam hemoglobin akan terlalu banyak, maka ini bisa menimbulkan kematian. Yang A yang paling tepat. Yang B, ke dalam tersebut menimbulkan kematian seketika. Salah, kematiannya CO itu tidak seketika tetapi pelan-pelan. Adanya gas-gas seperti SO2 yang membesar dan meracuni paru-paru. Tidak ada SO2, yang ada adalah H2S. Makin dalam saat digali, suhu di dalamnya makin panas. Juga tidak. Pada kedalaman tersebut terdapat gas metana yang mudah terbakar. Iya, memang ada gas metana mudah terbakar, tapi itu tidak menimbulkan kematian karena tidak kita bakar. Maka pilihan yang tepat adalah yang A. Kita lanjutkan soal nomor 20. Di dalam Mount Everest yang berada di negara Tibet, titik didih air lebih rendah bila dibandingkan dengan titik didih air di tepi pantai Kenjeran di kota Surabaya. Pernyataan berikut yang mendukung data di atas adalah: suhu di puncak Everest sangat rendah bila mencapai beberapa derajat Celcius di bawah 0. Kemudian tekanan udara di puncak Mount Everest kurang dari 76 derajat cm3Hg. Udara di puncak Mount Everest mengandung oksigen dengan kadar yang sangat rendah. Udara di puncak Mount Everest mengandung lebih banyak uap air. Di puncak Mount Everest, api tidak dapat menyala karena suhu dan kadar oksigen sangat rendah. Maka dari perbandingan itu, jawaban yang paling tepat nanti adalah yang B, sehingga menyebabkan titik didihnya di sana dan di Surabaya berbeda. Nah, 20 soal sudah kita catat. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kimia untuk tryout TBK yang keempat ini. Sampai jumpa di pembahasan Fabulaus berikutnya. Sukses untuk Anda semuanya.